Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu-ibu buka puasa nggak semangat nampaknya nih. Kayaknya buka puasanya nggak minum cendol, nggak makan risol nampaknya nih. Ini aku ulangi sekali lagi nih biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza zamata insan qatan amma illa salasin, sadaqatun jariyah wa ilmun yanfa'ula wa waladun solihun yad'ula. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, jamaah sholat isya dan tarawih rahimakumullah. Sebenarnya saya kalau ceramah di sini mental saya hampir hilang, tapi saya usahakanlah. Grogi saya sebenarnya ini, tapi dicoba aja lah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena malam ini Allah masih memberikan sebuah nikmat kepada kita, yaitu sebuah nikmat yang tidak bisa dibeli dari dipajak dan sebuah nikmat yang tidak bisa diwarisi dari orang-orang yang soleh. Nikmat itu adalah nikmat iman. Di dalam bulan Ramadan ini ada 4 nikmat yang banyak disyukuri, dan 4 nikmat tersebut merupakan sebuah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah nikmat iman. Yang kedua adalah nikmat sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga adalah nikmat cair uang jalan tol. Yang keempat, nikmat dapat THR. Jemaah rahimakumullah. Semua nikmat itu harus kita syukuri dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah berkata, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la in sakartum la ajranakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, akan aku tambah. Barang siapa yang kufur, tunggu azabku sangat pedih. Jemaah rahimakumullah. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita nanti mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Jemaah rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang terjadi di negeri Syria. Seorang seniman yang bernama Muhammad Sayyad atau dikenal dengan nama Abu Royah. Pada tahun 1995, Abu Royah ini menderita penyakit, yaitu penyakit pembuluh darah atau bisa dikatakan dengan penyakit stroke. Karena penyakit stroke yang dideritanya, dia tidak bisa berbicara. Karena keluarganya tinggal di Amerika, maka Abu Royah tersebut dibawa ke Amerika untuk berobat. Ketika sampai di Amerika, dia bertemu dengan seorang dokter. Dokter bertanya, sakit apa engkau Abu Royah? Aku menderita penyakit stroke. Adakah obat untukku wahai dokter? Dokter tersebut katakan, tidak ada. Engkau bakalan mati sama seperti temanmu yaitu Abu Zon. Mendengar kata seperti itu, maka Abu Royah merasa sedih. Jemaah rahimakumullah, tidak sampai di situ. Kemudian dokter tersebut bertanya kepada Abu Royah, wahai Abu Royah, agamamu apa? Agamaku adalah Islam. Kalau begitu, akan kuberikan sebuah obat yang mana obat ini pasti akan mujarab untukmu. Apa obatnya itu dokter? Mulailah banyak engkau membaca Al-Quran. Maka setelah pertemuan itu, Abu Royah terus pulang ke rumah, selalu membaca Al-Quran dan terus diulang-ulang selama 4 bulan. Atas berkat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, penyakit Abu Royah hilang. Dia menjadi sembuh. Berkat apa? Mukjizat dari Al-Quran. Dan yang paling menarik,
dokter tersebut bukanlah orang Islam. Dokter tersebut bukanlah orang Islam, melainkan dokter tersebut beragama Yahudi, jamaah rahimakumullah. Orang Yahudi percaya dengan mukjizat Al-Quran. Orang Yahudi percaya dengan kebenaran Al-Quran. Ini merupakan pelajaran buat kita semua umat Islam yang hari ini mungkin tidak sempat membaca Al-Quran, atau mungkin juga kita dulu sampai sekarang tidak pernah membaca Al-Quran, jamaah rahimakumullah. Tapi jamaah Masjid Al-Muhyiddin jangan diragukan lagi, semuanya sudah khatam Al-Quran. Jamaah rahimakumullah. Maka Abu Hurairah berkata, pada suatu hari dia berdiri di depan podium, dia berkata, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala aku sembuh dari penyakitku, jamaah rahimakumullah. Maka dari itu Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk kita baca, jamaah rahimakumullah. Hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan, sebagai petunjuk dan jalan buat manusia. Agar apa? Agar kita tidak tersesat di dunia. Jamaah rahimakumullah. Sangat penting bagi kita untuk menumbuhkan generasi yang semangat membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, jamaah rahimakumullah. Tadi Pak Ketua BKM sampaikan bahwasanya nanti hari Minggu ada lomba. Maka kita antarkan anak kita, jamaah rahimakumullah, untuk mengikuti audisi tersebut. Agar apa? Timbul di hatinya kecintaan kepada Al-Quran. Kita lihat para hafiz-hafiz Al-Quran, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai temannya. Ada hidupnya susah? Tidak ada, jamaah rahimakumullah. Kita perhatikan Pak Imam kita, Pak Imam Amal Yakin. Pak Imam Amal Yakin itu hafiz 30 juz. Karena kehafiznya dia menjadi imam di sini, menjadi orang yang mulia. Pak Imam orang mulia, jamaah rahimakumullah. Kemudian siapa lagi, jamaah rahimakumullah? Musa, dai Cili, umur 8 tahun, menang ikut kontes audisi tahfiz Cili, dibawa ke Arab Saudi, menjadi tamu istimewa Raja Arab Saudi, dikasih fasilitas yang enak, fasilitas yang bagus, jamaah rahimakumullah. Kemudian siapa lagi, jamaah rahimakumullah? Orang yang mulia hidupnya dengan Al-Quran, Naza, jamaah rahimakumullah. Naza ini sewaktu kecil dia menderita penyakit kanker di otaknya, jamaah rahimakumullah. Dokter ponis dia sudah mati, tapi berkat bundanya mengajarkan Al-Quran, dia berhasil menghafal 30 juz. Dia menjadi orang mulia sampai almarhum Syekh Ali Jaber mencium kedua kakinya, jamaah rahimakumullah. Begitulah orang yang mulia bersama dengan Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu bagi siapa yang orang suka membacanya, nanti akan menjadi teman di dalam kuburnya. Dan Al-Quran tersebut akan membawa kita nanti masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis dikatakan, ini hadisnya Al-Quran dan puasa. Asyam wal Quran yasfa'ani lil abdi fi yaumil qiyamah. Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat kepada hambanya pada hari kiamat. Yaqulu siyam, berkata puasa, ya Rabb, aku telah menahan mereka, menahan lapar di siang hari. Maka pada hari ini aku tidak izinkan dia masuk ke dalam neraka. Maka izinkanlah aku untuk membawa mereka masuk ke dalam surga. Allah katakan, fayasfa'ani fi, maka lakukanlah. Kemudian berkata lagi Al-Quran, ya Rabb, aku telah menahan mereka kantuk di malam hari. Maka aku akan memberikan syafaat untuknya. Berkata Allah Subhanahu wa taala, fayasfa'ani fi, maka laksanakanlah, berikanlah syafaat bagi orang yang suka berpuasa dan orang yang suka membaca Al-Quran, jamaah rahimakumullah. Puasa dan Al-Quran di bulan Ramadan ibarat seperti dua amalan yang saling melengkapi, jamaah rahimakumullah.
Maka daripada itu, dan orang yang suka membaca Al-Quran, di dalam sebuah hadis dikatakan, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang suka membaca Al-Quran, maka dia akan diberikan 4 perkara. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, maka akan diberikan ketenangan di dalam hatinya. Yang kedua, ghasyiyat bihimur rahmah, akan diturunkan rahmat kepada dirinya. Yang ketiga, akan dikelilingi oleh para malaikat. Dan yang keempat, nama orang tuanya akan dibanggakan di hadapan para malaikat. Jamaah rahimakumullah. Maka di 10 Ramadan sebentar lagi ini akan habis, maka jangan kita tinggalkan membaca Al-Quran. Apalagi kita nanti sebentar lagi setelah 20 malam habis, masuklah malam terakhir yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Barang siapa mendapatkannya, sama ibadahnya dengan 84 tahun. Ada kira-kira di sini yang sudah 84 tahun? Pak Imam ada 84 tahun? Belum, jamaah rahimakumullah. Pak Ustadz Sufyan? Sedikit lagi. Belum. Kalau awak masih jauh. Belum ada. Jadi malam itu harus kita cari. Harus kita kejar. Jatuhnya pada malam ganjil. Tapi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Abu Laid Samarkandi, halaman 117, halaman 118, di situ dituliskan ada 3 golongan orang yang tidak mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah rajulun mu'minun khamar, seorang laki-laki yang suka meminum minuman keras. Yang kedua, wa akun biwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, wa qatu'ir rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jemaah rahimakumullah. Maka daripada itu, di malam-malam yang mendekati terakhir Ramadan ini, mari kita isi dengan ibadah-ibadah untuk apa? Kita mendapatkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Maka daripada itu, di masjid kita ini ada channel YouTube namanya Ahmul Al-Muhyiddin Official. Maka mari kita dukung sama-sama channel ini. Agar apa? Agar nanti kita bisa mengetahui bagaimana apa-apa saja yang dilakukan di dalam masjid ini. Mulai dari dakwahnya, pengajiannya. Kemudian mari juga kita like and share. Agar apa? Channel ini terus berkembang. Dan kita nanti masjid kita semakin terkenal. Dan orang semakin lihat. Dan apabila orang yang nggak sempat datang ngaji, bisa buka YouTube. Nah, di situ nanti ada Ustadz Mustafa, Ustadz Basir, Ustadz kondang kita. Kemudian siapa lagi? Tengku Ataila. Kemudian siapa lagi? Ustadz Said Jadawis. Kemudian ada Pak Sofian. Dan yang terakhir ada saya. Yang penting saya masuk juga. Nah, biar apa? Biar kita sama-sama viral. Jamaah rahimakumullah. Tapi viral di dunia nggak penting. Lebih penting lagi viral di langit. Sahabat Rasulullah di hadapan manusia tuh nggak terkenal. Dan nggak ada seorang manusia pun terkenal. Nggak ada seorang pun yang kenal sama dia. Tapi di penduduk langit, di para malaikat dia terkenal. Jamaah rahimakumullah. Karena apa? Karena amalnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mungkin hanya inilah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila di dalam penyampaian ada yang salah, saya mohon dimaafkan. Karena masih dalam proses belajar. Kalau orang masih belajar itu, seperti kita belajar mobil, di atasnya ditulis belajar. Apabila dia nabrak, nggak ditangkap polisi. Karena masih belajar. Tapi kalau nggak ditulis belajar, dia pasti dimasukkan ke dalam kantor polisi. Jamaah rahimakumullah. Begitu juga saya. Karena saya masih banyak belajar, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.